sekarang itu kan lagi rame tentang Khalid Basalamah. Dia mengharamkan wayang, ya. Kalau bisa itu wayang-wayang itu dimusnahkan. Ini kalimat ini sangat tidak pantas, atau bahasa halusnya kurang ajar, ya. Karena jelas dia ingin menghapuskan salah satu kekayaan kebudayaan yang ada di Indonesia. Wayang itu salah satu kekayaan yang mesti terus dilestarikan, ya, dijaga, dirawat, dipertahankan. Jangan sampai ada orang yang apalagi atas nama agama menghancurkan wayang. Yang bilang wayang haram, haram hukumnya tinggal di Indonesia. Sekali lagi, yang bilang wayang haram, maka haram hukumnya dia tinggal di Indonesia. Hari ini kita buat laporan polisi untuk inisial pelapor itu adalah KB, ya. Dugaan tindak pidananya ujaran kebencian. Jadi kemarin Pak Sandi, satu ketua humas dari Setia Kita Pancasila, datang ke kantor Sari untuk mengangkat kuasa pada kita. Hari ini kita datang ke Baris Krim untuk laporan. Hasil sendiri? Ya, kita sudah terima laporan, kita sudah terima untuk syarat formil dan materialnya juga sudah terpenuhi semua. Laporan sudah kita terima. Itu sih. Sandi Tumiwa resmi laporkan Ustadz Khalid Basalamah ke Baris Krim Polri. Hampir seluruh lapisan masyarakat mengecam apa yang diucapkan oleh Khalid Basalamah. Dari mulai masyarakat, para ulama, MUI, juga kemudian para habaib pun mengecam. Karena jelas wayang itu pernah dijadikan alat komunikasi, alat dakwah oleh para wali, khususnya Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Jadi jelas manfaatnya dirasakan oleh kita, apalagi sebagai umat Islam. Karena satu kali lagi wayang menjadi salah satu alat untuk berdakwah, thoriqoh, jalan untuk orang masuk Islam. Nah, akhirnya Khalid Basalamah itu meminta maaf karena kecaman di mana-mana. Ya, mungkin dia pun mempertimbangkan kalau tidak minta maaf, jamaahnya bisa jadi lari semua. Kalau soal individu ini kan ngomong pewayangan ya, berarti atribut budaya yang harus kita jaga seyogyanya dan kewajiban kita untuk menjaga namanya nilai-nilai budaya Indonesia ini, ya kan? Dan dibilang katanya memusnahkan wayang, ini sangat tidak bisa ditolerir dan ini harus kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Mungkin setelah saya masih ada lagi yang lain. Untuk klarifikasi dia mengenai minta maaf, silahkan minta maaf, tidak apa-apa. Tapi kami juga minta tolong dihapus dong konten-kontennya tentang hal tersebut. Kalau sudah mengakui minta maaf, berarti dia sudah mengakui kesalahannya kan? Berarti dia melakukan actionnya dari permintaan maafnya. Yaitu apa? Menghapus semua konten-konten yang ucapan dia. Kenapa? Ini hal yang tidak baik untuk generasi muda kita ke depan. Ya kan? Beragama sangat penting di Indonesia ini. Tapi juga menjaga budaya, menghargai kearifan lokal juga sangat penting. Karena apa? Itu warisan para leluhur kita. Ya kan? Para leluhur kita kalau dibilang dari Islam sendiri, Sunan Kalijaga juga, para wali juga kan mengajarkan hal tersebut. Memakai media dakwah, memakai media pewayangan. Itu dengan pengalaman pribadi yang saya alami di Asian Games, apalagi juga sejak dulu saya mencintai budaya dan seni, ya saya sangat menolak ketika kebudayaan kita ini harus ditinggalkan dengan maksud tertentu. Kita tidak boleh merubah Indonesia yang sudah kita kenal menjadi Indonesia yang tidak kita kenal. Dan karena itu saya secara pribadi tadi saya mengapresiasi bagaimana dengan Puja Kusuma kita ingin juga mendorong kegiatan-kegiatan budaya yang ada di Sumatera. Apalagi ini ada cerita bahwa kita ini merupakan kesatuan. Ketika masyarakat Jawa di Sumatera pun menjadi bagian daripada perkembangan, daripada kehidupan, kebudayaan dan ekonomi yang ada di Sumatera. Sama seperti saya.
asal Sumatera, tapi mengembangkan karir sekarang di Jakarta, di Jawa, bahkan nasional. Bahkan dikasih kesempatan internasional. Nah, jadi hal-hal ini yang saya rasa kita mau rajut ya. Jangan kita selalu terjebak pada perbedaan, apalagi membuat pemikiran-pemikiran yang kontraproduktif. Katakan bahwa wayang haram dan harus dimusnahkan, maka kami para budayawan, seniman, dan pemerhati budaya Jawa Timur menyatakan sikap. 1. Pernyataan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 2. Pernyataan tersebut bertentangan dengan penetapan UNESCO bahwa wayang sebagai warisan budaya manusia. 3. Pernyataan tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Pernyataan tersebut sangat menyinggung para budayawan dan seniman, terutama seniman wayang. Oleh sebab itu, kami mengharap pemerintah bersikap tegas terhadap oknum tersebut. Semangat! Setuju! Wayang lestari! Artis Sandy Tumiwa selaku Humas Organisasi Masyarakat bernama Setia Kita Pancasila SKP resmi melaporkan Ustadz Khalid Basalamah ke Bareskrim Polri pada Kamis 17 Februari. Pendakwah kondang itu dilaporkan atas dugaan kasus ujaran kebencian terkait pernyataan yang dianggap mengharamkan wayang. Sendiri Sandy Tumiwa mendatangi Bareskrim Polri didampingi kuasa hukumnya Yul. Hari ini kita buat laporan polisi. Inisial terlapor adalah KAP. Dugaan tindak pidananya ujaran kebencian. Laporan kita sudah diterima, syarat sudah dipenuhi semua, kata Yul Sandy di Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Kamis 17 Februari. Tadi kita udah konsultasi, yang diterima adalah pasal 14 dan atau 15 KUHP dan kemudian pasal 16, kemudian pasal 156 ujarnya lagi. Sandy kemudian meluluskan kabar ditolaknya laporan Sandy Tumiwa pada Selasa 15 Februari. Dia bilang bukan ditolak, melainkan masih ada berkas-berkas yang harus dipenuhi. Kekinian berkas itu telah dilengkapi dan laporan resmi terdaftar dengan nomor polisi STL 5011-2022 Bareskrim. Sudah lengkap semua, tidak ditolak, tapi ujar Yul Sandy, sementara Sandy Tumiwa tak berbicara panjang lebar, tidak mengulang lagi tindakannya dan ucapannya, kata Sandy Tumiwa. Sebagaimana diketahui, Ustadz Khalid Basalamah baru-baru ini menjadi perbincangan publik karena ucapannya yang dianggap mengharamkan wayang. Ucapan sang Ustadz ini berawal saat dia menjawab pertanyaan dari seorang jamaah soal hukum dalang dan wayang.